Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihim la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup oksigen yang gratis, dan mulai kita bangun tidur sampai dengan saat ini, terlebih lagi kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir kembali di Masjid Al-Mulisin dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga saja amal ibadah kita, baik yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita kerjakan nanti, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri khususnya, umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para alim ulama mendefinisikannya, imtitsaru awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada pada hari yang sangat mulia. Hari ini juga menandai peringatan tahun dalam kalender Islam, tahun baru Hijriah, bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Ini bukan hanya sekedar pergantian waktu, namun juga momentum spiritual untuk mengevaluasi diri, melakukan refleksi dan membangun komitmen untuk diri kita ke depannya. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah bertemu dengan kaum Yahudi, dan beliau bertanya karena melihat kaum Yahudi sedang berpuasa, kenapa Anda melakukan puasa pada hari ini, dan ini hari apa? Maka Yahudi tersebut menjawabnya bahwa hari ini ada hari agung
yaitu 10 Muharram. Kami sedang berpuasa sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya saat itu berpuasa karena terbebas dari Fir'aun. Dan juga pada 10 Muharram itu juga Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa dan kaumnya saja berpuasa, maka diperintahkanlah untuk umatnya juga melakukan ibadah saum puasa Asyura kepada umatnya untuk melakukan ibadah saum Asyura. Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Rasulullah juga memerintahkan untuk puasa Tasu'ah hari ke-9-nya. Ini untuk membedakan agar kita berbeda dengan kaum Yahudi, karena Yahudi aja berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini apa? Menandakan bahwa bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan. Kita sama-sama ketahui bahwa bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang Allah muliakan. Selain bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Tentu kita harus mengisinya dengan berbagai macam kegiatan sebagaimana Rasulullah sudah mengisyaratkannya untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa puasa yang dianjurkan setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah adalah tonggak sejarah yang luar biasa dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan hanya peristiwa perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi juga merupakan transformasi peradaban dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya melakukan evaluasi hidup. Apa yang sudah kita perbuat selama ini, termasuk 1 tahun yang kita lewati di tahun 1446 Hijriah. Apakah amal ibadah kita meningkat? Apakah akhlak kita makin baik? Apakah hubungan kita dengan orang lain sudah mencerminkan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hijrah secara makna adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang diridhoinya dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sabdanya yang sudah dibacakan di muqaddimah tadi. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Mari kita maknai hijrah ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Hijrah dari sifat malas menuju sifat yang rajin, dari suka menunda-nunda ibadah menjadi barunya dalam kegiatan kebaikan, dan hidup tanpa arah menjadi pribadi yang visioner dan terarah dalam ketaatan. Kita bisa belajar dari kisah Nabi saat hijrah, bagaimana beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq menempuh perjalanan panjang penuh rintangan dan penuh cobaan dari kaum Quraisy, tapi karena keyakinan dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semua tantangan itu bisa dilewatinya. Hijrah bukan tanpa resiko, tapi justru dari pengorbanan itulah lahir kekuatan iman. Begitu juga dalam hidup kita, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik,
kadang penuh kesungguhan, kesabaran, bahkan harus berkorban ego, waktu, dan kenyamanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah dimulai dari diri kita sendiri, namun juga harus mempunyai dampak yang besar untuk keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Mari kita hijrah menuju masyarakat yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, bukan saling mencaci. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man kana yawmahu khairan min amsihi bahwa marbu, wa man kanat yawmahu masa amsihi bahwa majbu, wa man kanat yawmahu syarrun min amsihi bahwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai kita tergolong dari orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Tentunya ini kembali lagi adalah untuk mengevaluasi diri, muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, bagaimana kita perilaku dengan orang lain, bagaimana kita perilaku dengan keluarga kita, dengan orang tua kita yang masih hidup. Jangan sampai kita membekaskan nilai-nilai kenegatifan, nilai-nilai yang tidak ada kandungan kebaikannya berdasarkan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita buat target perubahan di tahun baru ini. Yang pertama, lebih rajin lagi ke masjid. Yang kedua, lebih sabar dalam menghadapi semua masalah, lebih jujur dalam berbisnis dan bekerja, lebih banyak sedekah dan membantu sesama, lebih baik lagi bergaul di media sosial. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang dapat memanfaatkan setiap momen waktu, baik itu pergantian tahun ataupun tidak. Tetapi kita harus setiap saat merubah, merefleksikan diri dan selalu senantiasa bermuhasabah apakah kita saat ini lebih baik daripada hari kemarin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.